Renungan Minggu Biasa ke-28 tahun C. Alhamdulillah, puji Tuhan. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ini adalah penggemar Facebook. Sebenarnya nggak gemar-gemar amat sih, karena sekarang saya juga udah jarang main medsos atau media sosial. Tapi untuk pindah ke medsos lain seperti Instagram, Twitter, TikTok, atau media-media sosial lain, kayaknya enggak deh. Cukup medsos saya berhenti di Facebook. Nah, di Facebook itulah saya sering mendapatkan postingan video dari batik benang raja. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang lain ada yang mendapatkan juga. Di dalam video itu isinya selalu sama. Ada orang atau beberapa orang yang sedang berbelanja. Entah pakaian, celana, batik, aksesoris, dan sebagainya. Setelah milih-milih, mereka akhirnya akan membayar ke kasir. Pada saat akan membayar itulah seorang koko-koko datang ke kasir. Dan kasir itu memberikan secari kertas kepada koko itu. Dan koko itu langsung menandatangani kertas itu. Setelah menandatangani kertas itu, koko itu pergi begitu saja. Nah, saat pembeli akan membayar belanjanya itulah kasirnya bilang, "Udah, uangnya dibawa lagi aja, udah dibayarin sama koko yang tadi." Pembelinya nanya, "Siapa mbak?" "Itu orang yang punya benang raja," sambil menunjuk ke koko tadi. Nah, yang menarik adalah reaksi pembeli itu dan reaksi netizen. Biasanya ada yang ngucapin terima kasih ke kasirnya dan langsung pulang. Ada juga yang nyari koko itu untuk langsung mengucapkan terima kasih langsung pada koko itu. Dan reaksi netizen pun beragam. Ada yang biasa aja, ada yang mengucapkan terima kasih langsung ke koko itu, dan reaksi netizen pun beragam. Ada yang biasa aja, ada yang menyalahkan pembeli yang langsung pergi, ada yang terharu melihat orang yang mengucapkan terima kasih langsung ke koko itu. Dan ini banyak ya contohnya konten-konten yang modelnya seperti ini. Seperti contohnya Ahit Rebon yang ngeborong makanan yang lagi sepi. Terus dia manggil orang-orang random untuk makan di situ. Dan seperti biasa, ada yang mengucapkan makasih, cium tangan, ada juga yang langsung pergi. Ya, kira-kira seperti itulah bacaan Injil kali ini. Saat Yesus berjalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus memandang dan menyembuhkan mereka, lalu memerintahkan supaya mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam. Tapi dari 10 orang yang disembuhkan Yesus, hanya 1 orang yang kembali dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang terkasih, mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur itu sulit. Manusia biasa meminta, tapi tidak biasa bersyukur. Manusia pintar memohon ampun, tetapi tidak tahu berterima kasih. Manusia suka mendapat berkat, tetapi tidak tahu memuji Allah. Bersyukur sungguh sangat sulit dilakukan. Mengapa bersyukur menjadi sedemikian sulit? Salah satu penyebabnya adalah kita gampang lupa diri.
kita lupa kalau sedetik saja tanpa Tuhan, kita sebenarnya mati. Kita terlalu sombong dan tinggi hati karena merasa kita ini hebat. Kita merasa bisa melakukan apapun dengan kekuatan diri kita sendiri. Saya kadang suka kagum dengan orang Muslim yang selalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Mereka selalu mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas apa yang diberikan Allah kepada mereka. Habis makan, kenyang, Alhamdulillah. Selamat ke tempat tujuan, Alhamdulillah. Dapat hadiah, Alhamdulillah. Ditanya keadaan, dijawabnya Alhamdulillah sehat. Dan sebagainya. Bandingkan dengan orang Kristiani. Sangat sedikit sekali orang yang mengucapkan puji Tuhan dalam kesehariannya. Paling mengucapkan puji Tuhan kalau selamat saja dari kecelakaan. Baru bilang puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bersyukur memanglah tidak semudah yang diduga. Bersyukur mengandalkan iman. Dia lahir dari iman. Hanya orang yang menyadari ketidakmampuannya serta mengakui kebaikan Tuhan yang dapat bersyukur. Bersyukur berarti mengakui bahwa hidup dan karya kita adalah anugerah Allah. Dalam zaman ini, bersyukur itu semakin sulit karena orang merasa bahwa dia telah melakukan banyak hal dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Segala sesuatu dilihat sebagai hasil usaha sendiri. Tapi sebetulnya, seperti yang dikatakan Injil tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bersyukur itu mempunyai kaitan dengan iman. Semakin dalam iman seseorang, semakin tahu pula dia bersyukur. Dalam Injil hari ini, hanya orang asing itu yang pulang dan tahu bersyukur kepada Yesus. Hanya dia yang diselamatkan, karena hanya dia yang benar-benar mempunyai iman. Karena itu bagi Yesus, orang Samaria itu tidak lagi dianggap orang asing. Saudara-saudari yang terkasih, manusia selalu berkata, manusia tempatnya salah dan lupa. Kita kadang lupa bersyukur. Tapi bukan berarti kita menjadikan alasan lupa itu sebagai alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Bersyukur adalah bagian dari iman. Ciri orang beriman. Semakin manusia sering bersyukur, makin berimanlah dia. Dan bila kita semakin sering bersyukur, maka semakin banyak pula berkah yang melimpah ruah kepada kita. Semua yang kita syukuri akan kembali kepada kita berkali-kali lipat banyaknya. Seperti bacaan Injil tadi. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita bangkit berdiri dan pergi. Mari kita bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesehatan, umur, rezeki, dan segala berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita menunjukkan iman kita dengan bersyukur. Dan berharap semoga iman kita menyelamatkan kita. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.